tim bubur yang diaduk tidak bagus. Walaupun saya sukanya kalau makan dari tepi gitu ya, tidak boleh saya bilang tidak boleh, karena setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda, ya, karakter yang berbeda, dan kita tidak boleh memaksakan. Nah, ini Bapak Ibu sedikit membuka. Jadi tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi sedikit mengenalkan diri. Saya Kiswanti, asli dari Jogja, kemudian hijrah ke Lampung dari menikah 2001 sampai 2008 di Lampung, PNS-nya di Lampung, pindah di Pontianak 2009 langsung di SMP Negeri 12, kemudian mulai 2020 di SMP Negeri 22. S1 saya di Universitas Negeri Yogyakarta, S2-nya di Tanjung Pura. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Oke, materinya kan saya banyak bawakan profil pelajar Pancasila. Ini di awal Bapak Ibu, jadi di awal itu namanya profil pelajar Pancasila atau P3. Ya, P3. Nah, tapi karena dikira mendekati patrol tertentu, maka berkembang berikutnya menjadi proyek profil pelajar Pancasila atau P4. Belum sempat booming istilah P4, sudah berubah lagi menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi untuk selanjutnya kita akan familiar dengan istilah P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, saya singgul sedikit tentang sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu awalnya ada di sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak merupakan upaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu gagasan besarnya dari Bapak Pendidikan kita yang merupakan nama aula ini. Bapak siapa? Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau berpendapat bahwa perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan tidak hidup berpisah dengan kemudian rakyatnya. Artinya Bapak Ibu di sini ingin memberikan pembelajaran itu secara langsung, jadi mengalami sendiri, bukan hanya teori-teori yang mungkin selama ini kita kejar. Kan kita selama ini kejarnya kognitifnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi intinya bahwa proyek ini adalah kegiatan yang melibatkan peserta didik langsung mengalami melaksanakannya sendiri. Oke. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini sudah sering berselancar di dunia maya, menemukan seperti ini Bapak Ibu? Sudah belum? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 elemen atau 6 dimensi, ya. Jadi profil pelajar Pancasila, kalau Pancasila ada berapa sila? 5. Kalau profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ada 6 elemen atau 6 dimensi. Nah, keenamnya ini adalah merupakan satu kesatuan, jadi tidak parsial satu-satu, tidak. Tapi kita maknanya adalah secara keseluruhan, satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu ini dimensi-dimensi setiap elemennya. Tadi ada 6 elemen ya. Nanti slide ini saya bagi, Bapak Ibu bisa baca secara teoritis. Jadi contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang
beragama, kemudian berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara. Jadi contoh elemen-elemennya. Nah, dari 6 elemen ini nanti ada semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Kita kejar ke contohnya nanti. Prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersifat holistik, memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Proyek yang dijalankan merupakan wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di sini Bapak Ibu sudah nanti proyek itu tidak memandang mapel. Jadi kolaborasi 10 mapel yang ada di kelas 7. Mata pelajaran TIK menjadi wajib. Jadi kelas 7 wajib ada TIK ketika kita IKM. Kebetulan di sini nomor 2 ya Ibu ya. Mandiri berubahnya. Mandiri berubah artinya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan apa yang ada di PMM ya. Bapak Ibu silahkan mengadopsi yang di situ. Nanti insya Allah kami bimbing sampai Bapak Ibu bisa mengakses ke sana. Jadi proyek ini nanti di sini tidak memandang mapel tertentu, tapi 10 mapel itulah berkolaborasi. Kemudian kontekstual, proyek disajikan menyentuh persoalan lokal di daerah masing-masing dengan mendasarkan pada pengalaman nyata yang dialami dalam keseharian. Jadi yang ada di sekitar kita aja Bapak Ibu, yang ada di sekitar anak-anak kita. Jadi tidak perlu anak itu membayangkan, tapi memang betul-betul melihat yang senyatanya seperti apa. Perhatikan yang ketiga, lagi-lagi berpusat pada peserta didik. Pendidik menjadi fasilitator, pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru yang kelas 7 tadi ketika mendampingi proyek namanya adalah fasilitator. Ya, hanya fasilitator. Perhatikan di sini ada gambar. Nah, di sini anak berdiskusi. Ya. Berdiskusi ini yang memimpin adalah siswa itu sendiri. Jadi guru hanya mendampingi saja, mengarahkan. Ya. Kemudian eksploratif yang keempat. Proyek dikembangkan dengan semangat membuka ruang bagi proses inquiry dan pengembangan diri peserta didik. Lagi-lagi kita fokusnya adalah ke peserta didik. Perhatikan panduan dalam melaksanakan proyek. Jam pelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Kegiatan proyek merupakan lintas mata pelajaran. Pelaksanaan dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Pelaksanaan tugas secara berkelompok dan berkolaborasi. Proyek yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Rencana proyek dilakukan di awal tahun pelajaran. Proyek dilakukan secara ekonomis, safety dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Jadi Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran nanti sekolah menentukan dulu tema apa yang akan diangkat. Nah, setelah ditentukan, baru itulah yang akan dilaksanakan. Temanya sudah disediakan Bapak Ibu. Jadi di tahun 2021-2022 itu ada 7 tema. Sekolah wajib memilih dari 7 tema ini. Jadi tidak ada membuat tema tersendiri ya. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kedua kearifan lokal, ketiga bineka tunggal ika, keempat bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh adalah kewirausahaan. Ini 7 tema yang sudah ditentukan. Terus cara mainnya bagaimana? Di sini kita SMP dalam fase D. Fase D Bapak Ibu. Jadi kita itu bicara fase.
ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca CP atau capaian pembelajaran, jadi CP itulah yang harus dicapai peserta didik dalam fase itu, fase D, jadi dari kelas 7 sampai kelas 9. Tidak ada KD ini untuk kelas ini, tidak ada. Jadi CP. Kemudian kita kembali ke proyek. Untuk jenjang SMP yang merupakan fase D, 3 tema yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ajaran. Dalam 1 tahun dari 7 tema tadi kita pilih minimal 3. Sekarang diberi ruang 4, jadi 3 sampai 4. Tetapi 3 artinya tidak menyalahi aturan, ya. Kemudian sekolah diberi kewenangan untuk memilih tema yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dan menyusun modul proyek sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. 7 tema tadi tidak usah urut dari nomor 1. Bapak Ibu di sini mau menentukan dari nomor 7 juga boleh, kewirausahaan. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa tadi? Ada 6. Nah, setiap proyek itu tidak harus ke 6-6-nya muncul, tapi cukup muncul 2 atau 3, 2 sampai dengan 3, supaya fokus. Jadi ada 6 dimensi yang dimunculkan dalam setiap proyek adalah 2 sampai dengan 3. Nanti saya sekalian menjelaskan. Kemudian alokasi waktu Bapak Ibu. Kalau kami kemarin masih ada bonus COVID, ya. Jadi artinya beban waktu yang 360 JP ini belum terlalu menjadi beban bagi kami. Jadi kalau kita itu kan sekarang bebannya adalah kalau SMP itu 1044 JP per tahun. Itu mapel kita yang harus JP kita yang harus kita selesaikan. Nah, dari 1044 tadi 20 sampai 30%-nya itu adalah haknya proyek 360 JP. Jadi contohnya agama Islam. Agama Islam berapa JP? 3 atau 4? 3. Berarti agama 3 JP. Berarti yang masuk kelas mengajarkan tentang agama itu 2 JP. 1 JP-nya untuk proyek. Kemudian bagaimana dengan SK pembagian tugas? Di SK pembagian tugas ya tetap PAI-nya adalah 3. Kemudian di dapodik tetap juga 3. Tetapi ketika pembagian distribusi masuk kelas, maka yang tatap muka 2 JP, yang 1 JP-nya adalah untuk proyek. Seperti apa nanti setelah ini ya, nah diperhatikan Bapak Ibu. Besar ini dulu. Nah, geser sedikit. Perhatikan PKN ya, Pendidikan Pancasila 72. Ini atau dalam kurung ini 2 JP ini adalah untuk tatap muka dalam kelas. Kemudian 1 JP-nya adalah untuk proyek. Tapi di SK pembagian tugas tetap ditulis 3. Kalau nanti kita tulis 2, sedangkan di dapodik belum ada fasilitas untuk memasukkan proyek, maka sertifikasi kita dijamin bermasalah. Dijamin bermasalah. Makanya kami tetap Bapak Ibu di dapodik ya tetap sesuai JP-nya berapa kita tulis, cuma implementasi di kelasnya aja yang sesuai dengan jam masuknya gitu. Honornya bagaimana untuk yang GTT? Ya tetap itu PKN 3 ya, bukan terus 2. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini penjelasan tentang jam ya Bapak Ibu. Perhatikan,
Dari 360 JP tadi Bapak Ibu, sekolah silahkan memilih. Ada 3 cara dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Contohnya hari Jumat. Pada hari tersebut seluruh jam belajar digunakan untuk proyek. Jadi, kalau kami kemarin karena masih dalam kondisi pandemi ya Bapak Ibu, COVID, jamnya belum normal, maka kami gunakan poin nomor 1. Jadi 5 JP di hari Jumat untuk proyek. Tetapi ketika ini nanti next sudah lengkap, JP-nya, pembelajarannya semua sudah kondisi normal, maka ketika 5 JP sudah memenuhi belum? 360 JP itu setahun, 36 minggu per tahun. Berarti per minggunya berapa? Per minggunya 10 JP. Jadi kita punya beban proyek itu 10 JP per minggu. Ketika nanti sudah masuk dalam kardi, ternyata kok nggak bisa, artinya kan ada kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga tidak bisa 10 JP, kurang-kurang pun sedikit gitu. Jangan sampai kurang banyak. Kalau hanya hari Jumat aja 5 JP, kurangnya kan banyak ya. Jadi boleh misalnya hari Kamis 5 JP untuk proyek, Jumat 5 JP untuk proyek, selesai. Atau boleh Bapak Ibu nyecer di setiap hari. Dari Senin sampai dengan Jumat, 2 JP-nya adalah untuk proyek. 2 jam terakhir semua diisi proyek. Itu juga boleh. Atau mau sitting block. Kita belajar sampai bulan misalnya Oktober, November full untuk proyek pertama. Itu juga boleh. Yang penting hitung-hitungan kasarnya per proyek itu kurang lebih adalah 120 JP. Kurang-kurang dikit boleh. Karena kan praktek di lapangan kadang banyak kegiatan itu, ya. Nah, terus kemudian dalam menentukan proyek, siapa yang menentukan proyek? Berarti Kepala sekolah kah? Kakak kurikulum kah? Atau bagaimana? kalau ada uang 20.000 Guru yang mengajar. Untuk proyek Bapak Ibu, jadi untuk proyek ini adalah sekolah. Jadi sekolah itu 1 proyek pertama. Contoh misal proyek pertama mau kewirausahaan, maka semua kelompok di kelas 7, karena ini baru kelas 7 ya, berarti semua proyeknya sama, kewirausahaan. Terus menyiapkan modul, ada modul proyek. Untuk menentukannya Bapak Ibu, karena kita kan merdeka mengajar kan Bapak Ibu, jadi praktek-praktek baik sudah harus mulai kita budayakan. Jangan hanya maunya kepala sekolah, jangan hanya maunya wakaf, jangan hanya maunya guru, tapi mulailah libatkan peserta didik. Aduh repot lama gitu kan. Biasanya kan gitu kalau nunggu anak kan. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu buat Google Form. Begitu selesai PPDB, Bapak Ibu ada 7 tema, lemparkan ke anak. Pilih yang mana dari 7 tema. Atau kalau dalam tanda kutip sekolah itu mau milih yang agak gampang dulu, lemparkan dulu berapa 3 tema misalnya. Dari 3 tema ini pilih yang mana biar agak mengerucut kan. Nah, ketika anak sudah punya pilihan, Bapak Ibu rapatkan bersama kepala sekolah, wakaf, kemudian semua dewan guru. Ketika SMP Negeri 13 menentukan tema proyek yang pertama, contoh misalnya kewirausahaan, maka ketika ditanya siapa yang menentukan, hasil musyawarah, bukan maunya seseorang. Jadi insya Allah ini lebih ilmiah gitu, karena hasil bersama bukan asal muncul aja gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian nyiapkan modul. Siapa yang nyiapkan modul? Bapak Ibu di pilihan nomor 2. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengadopsi yang ada di PMM. Terus yang menyusun siapa? Kalau di kami yang menyusun modul adalah ada tim. Kebetulan kami ada memang DKP Bapak Ibu ya, Dewan Komite Pembelajar yang memang kemarin di awal sekolah penggerak itu dilatih dari kementerian.
menyusun modul. Kalau di sini jangan, saya sarankan juga buat tim Ibu. Jadi kasihan wakil kurikulum kalau apa-apa ditumpukan ke wakil kurikulum. Budaya IKM satu lagi, budaya kolaborasi. Kompetisi udah gak zaman, jadi harus kolaborasi, ya. Jadi ada tim untuk nyusun modul project, ya, itu. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses di PMM Anda ya, cuma saya senggol sedikit komponen modul project ya. Di sini ada informasi utama, ada asesmennya, ada persiapan, langkah-langkah pelaksanaan, kemudian kegiatan pengayaan, ada tips untuk guru. Ini susunan modulnya. Perhatikan. Yang perlu diingat dari proyek Bapak Ibu bahwa untuk rapor proyek terdiri dari hasil penilaian terhadap performa peserta didik dalam proyek. Meskipun proyek merupakan kolaborasi beberapa disiplin ilmu, namun bagian proyek fokus pada keterpaduan pembelajaran dan perkembangan karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan proyek itu adalah internalisasi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi. Makanya Bapak Ibu, ketika pendampingan atau fasilitasi kita proses, misalnya satu tema sudah diangkat, tentunya ada jadwal-jadwal pendampingan. Nah, di situ itu dari pertemuan pertama jangan ujuk-ujuk atau langsung membicarakan tentang hasilnya atau produknya. Tapi disitulah ada proses, ya. Apa yang mau diangkat elemennya? Oh, kemandirian. Berarti pertemuan pertama, misalnya, kan, berdiskusi dulu, menggali tentang kemandirian dari berbagai macam sumber, misalnya dalam seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung nanti kita akan bicara tentang proyek kita hasilnya apa tidak. Tapi itu adalah dari proses pendampingan tadi baru muncul program. Nanti ada contoh yang salah dari saya tampilkan nanti. Iya kan, yang salah pun harus disampaikan ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan saya. Kemudian rapor proyek memadukan pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai satu komponen deskripsi, disampaikan juga secara utuh tanpa membedakan aspek tersebut. Nilai proyek Bapak Ibu yang keluar di rapor itu adalah berupa deskripsi. Kalau di rapor kita yang sekarang adalah seperti nilai sikap, jadi deskripsi. Bukan angka 80, 90 gitu, bukan. Tetapi tentunya untuk bisa mencapai deskripsi tadi, tentunya kan kita juga memerlukan angka-angka. Karena dari proses pendampingan, persiapan, proses dan akhir itu adalah ketika kita menilai, yang kita buat adalah instrumen-instrumennya pasti ada rentang-rentang nilai, rentang skor. Nah, nanti dari nilai itulah kita terjemahkan menjadi deskripsi. Kemudian rapor proyek diberikan pada akhir tahun ajaran, bukan pada setiap akhir semester. Jadi satu tahun cuma ada satu rapor proyek. Semester ganjil tidak ada. Jadi ganjil genap keluarnya baru digenap seperti sekarang. Langsung 3 proyek muncul. Tuh Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, contoh saja. Nah, di sini contoh saja. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah pendampingan saat kita daring atau ketika kemarin COVID-nya masih tinggi, anak-anak di rumah, guru wajib di sekolah. Maka ini yang kami lakukan Bapak Ibu, kami tidak menggunakan Jimit ataupun Zoom. Karena ketika menggunakan Zoom atau Jimit itu yang hadir di room paling 3 orang, 2 orang seperti itu. Maka kami gunakan adalah fasilitas panggilan WhatsApp group. Jadi per kelompok kan sudah ada fasilitatornya siapa. Jadi per kelompok langsung menggunakan panggilan grup kelompok. Ini waktu kondisi pandemi daring, jadi pendampingan daring.
Kemudian ketika luring Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, pendampingan ketika luring ini kami lakukan setiap hari Jumat pagi, karena di hari Jumat pagi itu SMP 2 juga menggunakan ruangan, maka kami menggunakan ruangan yang seadanya yang bisa kami manfaatkan. Jadi ini adalah kantin Bapak Ibu yang kami modali taplak meja sehingga menjadi seperti ruang pertemuan. Jadi tiap Jumat pagi untuk kegiatan pendampingan proyek. Kemudian ini di ruang perpustakaan. Kemudian ini adalah di belakang rumah yang cagar budaya itu di SMP 2 ada rumah cagar budaya. Di belakangnya itu ada banyak pohon-pohon rindang. Jadi kami di sini. Tetapi ini pun juga tidak hanya proyek. Jadi setiap hari kami juga ada terjadwal belajar di luar kelas outdoor. Ya. Jadi kita tidak memaksa anak untuk duduk di tempat duduknya dari jam pertama sampai jam terakhir di dalam kelas. Jadi setiap hari bergiliran ada yang belajar di luar. Kemudian pelajaran agama Bapak Ibu, kami sudah biasakan untuk yang muslim belajar agama di musola. Jadi setiap pelajaran agama geser ke musola. Jadi tidak terpaku di ruang kelas. Ya. Ciri IKM kolaborasi Bapak Ibu ya. Partisipasi anak lebih aktif ya. Bervariasi metode dalam pembelajaran, bervariasi ekosistem pembelajaran. Artinya sumber belajar tidak hanya guru, orang tua, praktisi, kemudian contohnya komunitas-komunitas tertentu bisa menjadi sumber pembelajaran di sekolah. Di kami sudah mencoba mendatangkan orang tua untuk sumber belajar tentang BK. Jadi kebetulan beliau berlatar belakang sarjana pendidikan BK. Jadi kami undang di sekolah untuk memberi materi kepada anak tentang BK. Nah ini di luar konteks proyek ya Bapak Ibu. Cuma artinya ketika kita IKM maka tidak hanya melulu tentang proyek, tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi ada budaya-budaya positif lain yang harus kita lakukan untuk IKM betul-betul bisa kita lakukan secara bertahap itu insya Allah ya mendekati sempurna. Sempurna sih tidak bisa ya Bapak Ibu, tapi minimal pakem-pakemnya kita ikuti. Ini contoh Bapak Ibu, contoh proyek kami. Nah, contoh ini salah, contoh salah. Menurut saya. Jadi yang pertama, karena sudah tahu baru bisa tahu salah. Yang pertama adalah kami mengambil tema adalah kearifan lokal. Kami menentukan tema ini memanggil orang tua juga peserta didik. Karena tentunya ketika proyek ini anak juga akan keluar uang Bapak Ibu. Jadi setiap proyek pasti keluar uang. Raketan satu anak itu 5.000, 10.000, 3.000 pasti. Nah, jadi di awal saya sudah memanggil orang tua kelas 7 bahwa kita dulu namanya kurikulum sekolah penggerak saya jadinya. Kita karena sekolah penggerak maka ada proyek. Nah, konsekuensinya ada proyek. Jadi untuk setiap proyek ini Bapak Ibu sekolah membantu per kelompok 50.000. Jadi kebetulan saya itu cuma 3 kelas karena 2 kelasnya hilang tahun kemarin kehilangan 2 kelas. Jadi tinggal 3 kelas. Per kelasnya 4 kelompok, per kelompok itu diberi bantuan 50.000. Jadi per kelas itu 200. Jadi 600.000 untuk satu proyek. Nah, kemudian kekurangannya dari peserta didik. Ya, dikomunikasikan dengan orang tua. Ini produknya Bapak Ibu. Di sini adalah pembuatan pokok telur. Temanya adalah kearifan lokal. Kalau kita menuju ke IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, ada nggak yang salah dengan subtema pembuatan pokok telur? Salahnya di mana? Tema besarnya, rumah besarnya adalah kearifan lokal. Subtemanya adalah pembuatan pokok telur. Wirausaha. Ada yang lain?
Salahnya itu saya kunci di sini, pembuatan pokok telur. Seharusnya kearifan lokal biarkan anak itu berkembang. Apa yang digali dari kearifan lokal yang ada di Kota Pontianak. Jadi tidak usah dibatasi. Tapi ini proyek pertama Bapak Ibu, kami belum ada pendampingan sama sekali. Adanya dulunya namanya instruktur nasional, ya. Tapi itu pun juga tidak pernah memberi bimbingan yang kalian atau sekolah melakukan ini, caranya seperti ini, harus seperti tidak. Setiap pendampingan, setiap pertemuan yang ditanyakan rencana ibu seperti apa, yang sudah ibu lakukan apa, itu terus yang ditanyakan. Nah, jadi ini adalah betul-betul cuma hasil, artinya hasil penerjemahan kami di sekolah, gitu. Jadi setelah mendapat pendampingan dari pelatih ahli, kebetulan pelatih ahli saya Pak Usman ya Bapak Ibu, saya mendapat kritikan di sini Bapak Ibu, kok dikunci? Berarti mungkin tidak memberi ruang kreativitas bagi anak. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya sampaikanlah juga alasannya. Kondisi Bapak proyek pertama, yang kedua kondisi pandemi yang memang saat itu memang sedang dalam kondisi merah, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita sudah bisa berbuat itu alhamdulillah. Jadi oke lah kata beliau. Ini dari ini hasilnya Bapak Ibu, ini anak ujian Bapak Ibu. Ini ketika anak ujian, ini tim penguji, ini gelar karya. Jadi gelar karya itu kayak soal, kayak pameran. Jadi setelah itu selesai, kemudian kita pameran. Ini tema yang ke-1. Tema yang kedua Bapak Ibu. Tema yang kedua kami mengangkat kewirausahaan. Tema besarnya. Kemudian subtemanya adalah pembuatan dan pemasaran video goreng di SMP Negeri 22 Pontianak. Di sini Bapak Ibu anak membuat sampai dengan packing kemudian dipasarkan. Ya, jadi kayak market day gitu. Jadi ketika hari Jumat itu sebelumnya sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, semua staf harus beli. Jadi tidak ada, boleh ada kelompok yang sampai tidak laku. Karena ketika seperti itu akan mengecilkan hati anak-anak. Maka habis Bapak Ibu di sini. Ada kritikan tidak dari pelatih ahli? Ada. Karena apa Bapak Ibu? Di sini pembuatan mie tio. Kenapa dibatasi mie tio? Kenapa mie goreng? Nah, kritik lagi kan Bapak Ibu. Kadang kalau